Apa sih itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptia atau corruptus, yang berasal dari bahasa Latin yang lebih sama, yaitu corrumpere. Kemudian dalam KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup dan korupsi. Korup memiliki arti busuk, rusak, ataupun buruk. Kemudian mengkorup adalah merusak, menyelewengkan barang atau uang milik perusahaan ataupun milik negara. Jadi apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, bisa uang perusahaan atau sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Nah, dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, arti korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Di Indonesia sendiri terdapat 7 jenis korupsi yang dilakukan. Antara lain yang pertama adalah korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua ada korupsi penggelapan jabatan, yang berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga adalah korupsi tindakan pemerasan, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa orang lain. Yang keempat adalah korupsi gratifikasi, tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan. Yang kelima, korupsi benturan kepentingan pengadaan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu institut atau perusahaan. Yang keenam, korupsi perbuatan curang, ini seringkali dilakukan oleh TNI, pemborong, pengawas proyek yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau terhadap keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam korupsi jenis ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum biasanya dilakukan bagi mereka yang menyalahgunakan jabatan. Contoh dari korupsi ini yaitu pengambilan keuntungan dari pembayaran pajak, seperti misalkan pembayarannya nominal sekian, tapi ketika dibayar nominalnya dinaikkan sedikit. Itu tadi merupakan 7 jenis korupsi yang dilakukan di Indonesia. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pokoknya pendidikan anti korupsi merupakan tindakan mengendalikan dan mengurangi korupsi. Hal ini diharapkan untuk mendorong generasi muda untuk kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi yang perlu diajarkan untuk membentengi diri dari sikap koruptif, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan juga keberanian. Pendidikan anti korupsi sangat penting bagi perkembangan psikologis anak, di mana mereka dapat mengenal lebih dini hal-hal terkait dengan korupsi. Penerapan pendidikan anti korupsi sejak dini diharapkan dapat membekali generasi mendatang dengan pengetahuan tentang segala jenis korupsi. Pengetahuan yang diberikan sejak dini memungkinkan generasi muda untuk membangun Indonesia lebih baik dan juga lebih maju. Mari tanamkan sikap anti korupsi sejak dini agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Korupsi, suatu tindakan kriminalitas yang sangatlah banyak merugikan berbagai pihak, terutama korupsi yang sangat miris dilakukan oleh para pejabat tinggi negara. Korupsi bukan lagi hal yang baru. Masyarakat kini seakan-akan tak kaget bila mendengar bahwa para pejabat tinggi negara, bahkan menteri sekalipun, melakukan korupsi. Lantas bagaimana kita sebagai mahasiswa berkontribusi dalam memerangi korupsi di tanah air kita ini? Banyak beberapa hal yang dapat kita lakukan, antara lainnya menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, tidak serakah, dan juga bersih, yang dalam artian
tidak menerima suatu hal yang bertujuan untuk menutup mata dan mulut kita akan tindakan KKN di sekitar kita. Dan kita juga dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat akan korupsi, baik pengertian, dampak negatif, dan juga keberanian dan peraturan atau tata cara kita dalam melaporkan tindakan KKN dan atau korupsi yang terjadi kepada pihak yang berwajib.